Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang Bapak kasihi dan Bapak sayangi, para siswa-siswi kelas 10. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan visi misi sekolah, visi misi SMA Santo Yosep. Visi misi adalah suatu tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Tentunya harus ada kerjasama dari sekolah, orang tua, dan para siswa. Visi misi adalah bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita melangkah. Tentunya dengan melihat dan melangkah, kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Visi SMA Santo Yosep adalah komunitas yang unggul secara akademis dan solider terhadap sesama, bertumpu pada hati nurani. Artinya, para siswa nanti ketika mereka lulus di SMA Santo Yosep, mereka memiliki akademik yang baik, mereka memiliki kepribadian yang baik dan solider terhadap sesama. Kemudian misi SMA Santo Yosep ini terdapat nilai-nilai yang bisa dikembangkan, yang bisa dijalankan dan bisa dijalani bersama. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kaitan tentang kejujuran, kebenaran, keadilan, dan peka terhadap masalah-masalah sosial. Visi misi SMA Santo Yosep ini akan tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Maka ikutilah dengan baik, pahamilah dengan baik, kemudian jalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap kegiatan, setiap pembiasaan itu akan membentuk yang namanya budaya. Kemudian budaya akan membentuk yang namanya karakter. Nah, itulah harapan ketika para siswa lulus dari SMA Santo Yosep, mereka memiliki karakter-karakter tersebut. Berusahalah dan beradaptasilah terhadap lingkungan sekolah, kemudian beradaptasilah terhadap segala kegiatan, aktivitas yang nanti kalian jalankan di sekolah ini. Jalankan dengan rasa sukarela, ikhlas, dan pahami bersama bahwa itu adalah untuk kalian, itu adalah untuk perkembangan bekal kalian di masa yang akan datang. Harapan-harapan sekolah tentunya akan jauh di atas semuanya. Maka berusahalah, berkembanglah, dan bersemangat. Kerja keras itu menjadi hal yang terpenting untuk mencapai mimpi, harapan-harapan yang ingin dicapai. Jadilah siswa yang mampu dan bersemangat, kemudian mampu untuk beradaptasi dalam segala hal. Setiap langkah, setiap kegiatan apapun yang kalian lakukan pasti akan memiliki suatu tantangan atau masalah. Nah, bagaimana kalian meminimalkan masalah, kemudian menghadapi tantangan itu dengan rasa kerja keras, dengan rasa motivasi yang kuat, itu akan sangat membantu kalian dalam situasi-situasi seperti itu. Akhirnya yang bisa Pak sampaikan, jadilah siswa-siswi SMA Santo Yosep yang memiliki akademik yang baik, yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik pula. Jagalah nama baik SMA Santo Yosep dan juga nama baik keluarga kalian juga. Jadilah siswa-siswi yang selalu berusaha, yang selalu bisa melihat dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Terima kasih.
apa ya guys? Baca buku nih. Seru ah. Buku nih kayak latihan lama. Masa ke? Ada nyok. Tahu, Leo. Apa nih? Tahu aku nonton deh. Tahu aja baca buku nih. Dibandingkan dengan puluhan tahun lalu, literasi di Indonesia berkurang sangat pesat. Di zaman ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa membaca sangat membosankan dan melelahkan. Orang-orang lebih terbiasa mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Kita tengah baca koran nih di internet. Lengkap nih Pak. Internet di handphone lebih jelas online. Jati ya Pak. Oke. Tuh dia palanya belok kiri. Tapi di navigation kita lurus. Gak bisa dong, harus belok kiri. Di navigation kita lurus. Udahlah kita ke navigation aja. Udahlah, ke navigation aja. Kan mobil gak bisa lewat. Jadi gimana nih? Mundur aja lah. Padahal, tidak semua yang dikatakan teknologi adalah benar. Ada orang yang benar-benar ingin berliterasi. Bu, mau pinjam buku nih? Maaf lah deh, bukunya buku baru deh. Tapi, akses dan regulasi sangat menyulitkan. Pak, Tadwin mah beli novel. Beli novel. Kan punya HP, baca di web aja. Iya loh, ratu aja mas sekarang. Pernah ada baca. Jika ada niat untuk membaca, lingkungan sekitar tidak mendukung. Dengan membaca, kita bisa mendapat keuntungan. Tidak hanya keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga menguntungkan untuk orang lain. Halo, salam sejahtera, salam sehat bagi siswa-siswi baru kelas 10. Bapak merasa senang sekali dapat berjumpa pada kalian semua pada hari ini. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan di sini untuk kalian, biar kalian nanti masuk sekolah bisa menaati tata tertib sekolah. Tentang peraturan-peraturan sekolah, itu biasanya sama dengan di sekolah-sekolah lain. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kandang kambing kita mengembik, di kandang ayam kita berkokok. Itu artinya bahwa kita selalu menyesuaikan diri di mana tempat kita berada. Setiap tempat, setiap daerah, setiap lembaga itu punya aturan masing-masing. Di SMA Santo Yosef juga punya aturan masing-masing dalam belajar. Kepada siswa-siswi baru yang Bapak cintai, Bapak tidak menyampaikan secara detail tentang tata tertib karena ini akan menghabiskan waktu yang cukup banyak kalau disampaikan secara detail. Maka di sini Bapak menyampaikan hal-hal yang penting sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Jadi dalam pelanggaran-pelanggaran berat di SMA Santo Yosef ini yang perlu kamu ketahui, jangan sampai kamu lakukan, kamu langgar. Yang pertama itu kamu tidak boleh merokok, tidak boleh membawa rokok baik itu jenis rokok elektrik maupun rokok filter atau sigaret. Yang kedua, kamu tidak boleh membawa atau mengonsumsi minuman beralkohol. Ini tidak baik untuk pelajar. Kalau sudah sempat minum, ini membuktikan bahwa sekolah itu bukanlah untuk tempat. Waduh, itu dekat dulu. Sudah itu jelek juga mengebel kan.
Larikan belum? Langsung Pak. Langsung Pak. Oh langsung? Ya. Oh ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak boleh membawa atau mengonsumsi alkohol. Jenis alkohol apapun tidak boleh dibawa. Jangan mentang-mentang kamu bawa alkohol, kamu merasa bangga. Ya, justru ini akan membuat kamu menjadi berat sanksi yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu kamu jangan punya catatan dari pihak kepolisian. Kalau kamu punya catatan dari pihak kepolisian, misalnya kasus perkelahian, kasus penganiayaan, pokoknya tindak kriminal dan lain-lain, itu termasuk pelanggaran berat. Itu membawa nama baik sekolah. Ya. Kemudian terbukti membawa dan mengedarkan yang berbau pornografi. Sekarang ini marak-maraknya kasus-kasus pornografi. Ya, pornografi itu banyak sekali. Itu kamu hindari itu semua. Kemudian terbukti melakukan tindakan asusila secara verbal dan non-verbal, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dalam media online ataupun media-media yang lain, itu tidak boleh sama sekali. Terbukti positif membawa, menggunakan dan mengedarkan nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Terbukti terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan kehamilan. Terbukti terlibat tindakan anarkis, perkelahian, pengeroyokan, menggunakan senjata tajam, dan melibatkan orang luar sekolah dalam kasus-kasus seperti itu. Itu pelanggaran berat. Terbukti terlibat melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pencurian, pelecehan seksual, pembunuhan, dan lain-lain, baik di dalam sekolah, lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian mengintimidasi dan memprovokasi secara verbal dan non-verbal, baik secara langsung maupun dengan media yang lain. Misalnya kamu memprovokasi teman-teman kamu untuk tujuan kamu. Ini enggak baik, apalagi sampai merugikan sekolah. Kemudian yang terakhir, terbukti mencemar nama baik sekolah dan warga sekolah secara verbal dan non-verbal. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui oleh kalian semua. Ulangi ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kalian semua. Yang ini memang berbeda dengan tahun kemarin. Saat ini siswa boleh membawa HP ke sekolah. Namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. HP dibawa ke sekolah hanya untuk kegiatan belajar mengajar. Di luar itu, kalau kedapatan oleh guru ataupun oleh karyawan, itu berhak untuk disita dalam hal penggunaan HP. Jadi HP hanya untuk kegiatan belajar. Saat istirahat kamu nggak boleh main HP. Kalau berhubungan dengan pelajaran, oke, nggak masalah. Ini berarti kamu harus menggunakan HP dengan bijak. Kemudian dalam penggunaan HP juga, ya, HP itu diatur oleh guru yang mengajar saat KBM. Jadi guru berhak untuk menyita HP kalian apabila guru punya aturan HP tidak boleh dipegang, HP tidak boleh digunakan, HP masukkan dalam tas misalnya kan. Berarti kalau HP ada di meja itu kewenangan dari guru mata pelajaran untuk menyita HP kalian. Jadi kamu harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Kemudian HP juga harus kamu gunakan dengan bijak seperti ya, tidak menimbulkan permasalahan dengan orang lain, tidak ada unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi itu yang berhubungan dengan ketentuan penggunaan HP. Jadi untuk siswa SMA Santo Yosef, mungkin ini disambut dengan senang sekali karena beberapa tahun yang dulu HP dilarang dibawa ke sekolah. Kemudian
anak-anak kami yang kami cintai, kami banggakan, untuk peraturan-peraturan yang lain seperti seragam, sepatu, rambut, ikat pinggang, kemudian kaos kaki, dan lain-lain, itu Bapak berharap kalian bisa mengikutinya. Itu nggak susah untuk mengikuti peraturan tersebut. Yang penting kamu harus bisa menjaga dan mentaati tentang peraturan yang ada. Untuk pelajaran daring ada juga hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua. Ya, kita memang nggak tahu kapan mulainya boleh masuk, sebab itu adalah izin dari atau instruksi dari gugus tugas provinsi. Kita nggak bisa suka-suka kita harus masuk, nggak boleh ya. Kalau masuk pun kita harus mengikuti protokol COVID, protokol kesehatan. Yang pertama, dalam pelajaran daring, siswa hadir 10 menit sebelum belajar daring dimulai. 10 menit. Jadi kamu sudah siap semuanya. Pas waktunya nanti kalian sudah standby. Nggak ada lagi yang ketinggalan di situ. Kemudian ya, siswa juga tetap absen. Dan absen itu ya harus diketahui oleh guru mata pelajaran yang diikuti tentunya. Siswa diharapkan lapor kepada wali kelas atau guru mata pelajaran jika memang betul-betul tidak bisa ikut dalam belajar daring. Orang tua lebih baik yang melaporkannya. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis sebelum belajar daring dimulai. Nah, jadi sebelum belajar daring, segala materi, buku-buku, kalau ada, buku tulis, pena, segala macam, sudah siap. Kemudian siswa mengenakan pakaian bebas, sopan dan rapi saat mengikuti video conference atau vidcon. Jadi di sini kamu harus benar-benar rapi lah. Kalau perlu pakai seragam sekolah. Oh ya, belum ada seragam putih abu-abu ya. Kamu bisa pakai seragam SMP, nggak masalah. Nah, di sini yang penting rapi, sopan. Kemudian siswa mengikuti proses belajar daring secara tertib dan sopan. Jangan ngomongnya asal-asalan, jangan menanggapi asal-asalan. Tetapi di sini kamu harus tertib dan sopan seperti kita belajar di kelas lah, seperti itulah contohnya. Siswa diperkenankan bertanya secara langsung dan chat maupun media yang lain untuk mendapatkan penjelasan materi dan tugas lebih lanjut dari Bapak Ibu Guru. Sesudah materi kamu bisa chat kembali kalau belum jelas tentang materi yang disampaikan tersebut. Kemudian siswa mengikuti belajar daring sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jangan kamu tidak turuti jadwal ya. Misalnya hari ini kamu belajar dari jam 8 sampai jam 9 ya kamu ikuti. Jangan kamu ikut kelas yang lain seperti itu. Kemudian siswa mengumpulkan tugas dan mengikuti ulangan sesuai jadwal yang telah diberikan. Guru akan memberikan informasi kapan tugas, kapan ulangan, semuanya harus kamu ikuti dengan baik. Itu untuk tata tertib siswa selama belajar daring atau luring. Hanya itu anak-anak yang Bapak cintai, yang bisa Bapak sampaikan. Memang kalian memang baru di sini ya. Kamu masih selalu menyesuaikan, belajar menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang ada pada diri kalian semua. Ya, semakin banyak kamu belajar tentang bagaimana menghadapi perubahan-perubahan tersebut, kamu semakin punya pengalaman, kamu semakin dewasa. Setiap hal atau masalah bisa kamu pecahkan bila kamu sudah punya pengalaman dalam mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Baik, Bapak cukup sampai di sini saja. Semoga kamu tetap semangat, jaga kesehatan kalian dengan baik, baik diri sendiri maupun orang di sekitar kamu. Salam sehat. Terima kasih.